今日谁拦王莽，便是王莽之敌。那今日你我二人便决一死战吧！怎么不欢迎老夫？此乃中品隐仙术，诸位可要看好了。Pada episode 105 Renegade Immortal kali ini, langit Tianyun Star membentang luas, dihiasi awan putih yang bergerak perlahan seperti arus sungai di surga. Begitu kaki Wang Lin menjejak tanahnya, hawa spiritual yang begitu murni langsung menyeruak, memenuhi setiap helaan napasnya. Energi ini berbeda jauh dari Suzaku Star, lebih padat, lebih kuat, seakan setiap butiran udara mengandung esensi surgawi yang mampu mempercepat jalannya kultivasi. Namun di balik kekagumannya, Wang Lin tidak bisa mengabaikan kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Jalan dewa kuno yang ia tempuh penuh bahaya, dan ia khawatir kehadiran sosok dewa kuno di sisinya akan memancing masalah yang lebih besar di wilayah asing ini. Dengan keputusan mantap, ia pun berpisah dari dewa kuno, membiarkannya pergi ke arah lain, sementara ia sendiri melangkah menuju inti dari Tianyun Star, Tianyun Sect. Gerbang Tianyun Sect menjulang tinggi. Pilar-pilarnya diukir dengan naga dan burung phoenix yang tampak hidup. Di hadapannya berdiri para penjaga bersenjata tombak panjang, mengenakan baju zirah perak yang memantulkan cahaya matahari. Salah satu dari mereka maju, matanya menatap tajam. "Tujuanmu?" tanya penjaga itu dengan suara berat. "Aku, Wang Lin dari Suzaku Star, datang memenuhi undangan untuk bertemu Tianyunzi," jawabnya tenang. Tatapan para penjaga sempat berubah, lalu salah satunya mengeluarkan batu giok pemeriksaan. Cahaya lembut menyelimuti Wang Lin, dan dalam sekejap mereka semua saling pandang. Seorang penjaga mengangguk pelan, lalu berkata, "Kau memang tamu undangan dari Tianyunzi. Silakan masuk." Wang Lin sedikit terkejut. Ia tak menyangka kedatangannya akan disambut tanpa rintangan berarti. Apakah Tianyunzi sudah benar-benar mengetahui bahwa ia akan datang? Pertanyaan itu berputar di pikirannya saat ia berjalan menembus gerbang besar. Tak lama, ia sampai di halaman luas, di mana seorang lelaki tua berwajah bijaksana berdiri, ditemani dua muridnya. Lelaki tua itu adalah Tianyunzi sendiri, tokoh yang namanya menggema di berbagai penjuru bintang. Di sisi kanan berdiri seorang pemuda berwajah dingin, bernama Zhou Xinghai. Sementara di sisi kiri ada murid lain bernama Zhou Wen. Zhou Xinghai melirik ke arah gurunya. "Guru, apakah kita benar-benar akan menerima dia?" Tianyunzi mengangguk ringan. "Dulu aku mengundangnya karena bakatnya luar biasa. Dan sekarang ia telah menembus ranah transformasi jiwa, memenuhi syarat untuk menjadi murid Tianyun Sect." Ia lalu memandang Wang Lin. "Namun, untuk menjadi murid di Pavilion Awan Biru, kau harus lulus 3 ujian. Ujian kesadaran, ujian kultivasi, dan ujian domain. Luluslah, dan tempat itu menjadi milikmu." Zhou Wen segera maju dengan tatapan tajam. "Aku yang akan menguji dia." Zhou Xinghai menatap Wang Lin dalam-dalam, seolah mencoba membaca isi hatinya. Entah kenapa, ia merasa Wang Lin punya potensi untuk menandingi seseorang. Seseorang bernama Suyun, murid inti yang namanya masih sering dibicarakan di Pavilion Awan Biru. Wang Lin hanya mengangguk. "Baik, aku akan mengikuti ujian itu." Tanpa banyak bicara, ia dibawa menuju arena ujian pertama, ujian hati Dao. Arena ujian itu bukanlah ruangan biasa. Begitu Wang Lin melangkah masuk, langit dan bumi seakan runtuh, berganti menjadi dunia lain yang asing, namun terasa akrab di lubuk hatinya. Udara di sana mengandung aroma kayu basah, dan suara burung-burung kecil terdengar di kejauhan. Ketika kesadarannya mulai kabur, Wang Lin tersentak. Ia berdiri di depan sebuah rumah kayu sederhana. Di depannya, seorang pria parubaya sedang memahat sepotong kayu, sementara seorang wanita tersenyum lembut di sisinya. Kedua sosok itu adalah ayah dan ibunya. "Lin Er," suara ayahnya berat namun hangat. "Apa yang akan kau pahat kali ini?" Pertanyaan itu sederhana, namun bagi Wang Lin, rasanya seperti palu menghantam pikirannya. Ia mengernyit, mencoba mengingat, tapi pikirannya kosong. Seharusnya ia tahu jawabannya, seharusnya ia tahu tujuan hidupnya. Namun mengapa ia tidak bisa mengingatnya?
Tangannya mulai bergetar memegang pahat. Perasaan hampa itu makin kuat, seakan-akan sesuatu yang penting tengah dihapus dari jiwanya. Ilusi ini begitu nyata. Suara, bau, bahkan hangatnya sinar matahari terasa persis seperti kenyataan. Namun jauh di lubuk hatinya, ada bisikan samar. Ini bukan kenyataan. Ini ujian hati Dao. Bayangan-bayangan mulai muncul di tepi penglihatannya. Kenangan tentang kematian kedua orang tuanya, darah, dan jeritan yang memecah langit. Perasaan duka yang dulu nyaris membunuhnya kembali menghantam, mencoba merobohkan pertahanannya. Namun kali ini, Wang Lin menarik napas panjang. Ia membiarkan rasa sakit itu mengalir tanpa melawannya, hingga kesadarannya perlahan menembus lapisan kabut. Ini ujian untuk mengguncang hatiku. Jika hatiku goyah, Daoku akan runtuh. Hari demi hari berlalu di dalam ilusi. Waktu di sini mengalir lambat, namun menggerogoti pikiran. 60 hari, 70 hari, hingga akhirnya 80 hari berlalu. Dan Wang Lin masih duduk tegak, memahat sebuah kayu yang kini berbentuk pedang miniatur. Saat pahatan itu selesai, cahaya menyelimuti tubuhnya. Sebuah suara bergema di udara. Selamat! Kau telah bertahan 80 hari. Ujian ini bisa kau akhiri kapan saja. Namun Wang Lin membuka matanya dan menatap lurus ke depan. Belum. Aku akan melanjutkan. Keputusan itu membuat Tian Yunzi yang mengawasi dari luar arena mengangkat alis. Menarik. Dia ingin memperkuat hati Dao-nya lebih jauh. Bagi kultivator, hati Dao adalah fondasi tak tergantikan. Semakin kuat hati Dao, semakin kokoh jalan yang akan mereka tempuh. Tidak semua orang berani menantang dirinya di tengah badai ilusi. Bahkan Su Yun, murid inti yang dikenal jenius, hanya bertahan 67 hari. Zhou Xinghai dan Zhou Wen yang juga menyaksikan ujian itu saling pandang. Raut wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Orang ini bisa saja menjadi ancaman. Mereka mencoba mengganggu ujian Wang Lin dengan gelombang gangguan mental. Namun setiap serangan itu hancur di hadapan ketenangan hati Wang Lin. Hingga akhirnya, setelah melewati 90 hari, ia membuka mata, berdiri dan keluar dari ilusi dengan pahatan kayu yang ia genggam erat. Wang Lin menatap pahatan itu sejenak sebelum menyimpannya di lengan bajunya. Ujian pertama selesai. Begitu Wang Lin keluar dari arena hati Dao, para murid yang menyaksikan ujian itu hanya bisa terdiam. Tatapan penuh keterkejutan bercampur rasa waspada kini mengarah padanya. Ia tidak memedulikan mereka, hanya mengikuti seorang penjaga yang membawanya ke arena ujian kedua. Arena ujian kultivasi ini jauh berbeda. Langitnya kelam, tanahnya retak-retak, dan hawa panas menyelimuti setiap sudut. Di tengahnya, sebuah lingkaran formasi berwarna merah menyala berdenyut seperti jantung raksasa. Begitu Wang Lin melangkah masuk, formasi itu aktif. Dari pusaran api yang meledak di tengah arena, muncul sosok makhluk berapi. Tingginya hampir 2 kali manusia. Tubuhnya terbuat dari lahar cair yang terus mengalir. Matanya merah membara seperti bara neraka. Setiap langkahnya membuat tanah meleleh. Bunuhlah makhluk ini. Suara netral bergema di langit. Dan kau akan lulus ujian kedua. Wang Lin tidak menunggu lama. Satu langkah maju, jari telunjuknya terangkat. Teknik jari penghancur yang diajarkan oleh si Tunan langsung menghantam dada makhluk api itu. Boom! Tubuh makhluk itu hancur menjadi pecahan api, seolah tak sanggup menahan serangan tersebut. Namun Wang Lin tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, ia berdiri diam, pandangannya menyapu sekeliling arena. Di balik cahaya api, ia merasakan sesuatu. Tatapan mengintai, dingin, dan penuh niat membunuh. Jadi, mereka sudah mulai bergerak. Ia teringat pada gangguan saat ujian hati Dao sebelumnya. Kali ini, jika ia terlalu menunjukkan kekuatannya, perhatian yang datang padanya akan semakin besar, dan itu berarti semakin banyak ancaman. Perlahan, Wang Lin menarik napas, lalu bersuara datar. Aku menyerah pada ujian ini. Suara itu membuat arena mendadak sunyi. Bahkan makhluk api yang baru saja beregenerasi berhenti bergerak, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Dari balik formasi, tatapan tajam penuh kebencian muncul. Zhou Wen, yang diam-diam berniat menyerangnya saat ia lengah, mendengus kesal.
Kalau dia tadi lanjut, aku sudah menyiapkan segel untuk menghabisinya. Namun kini rencananya gagal total. Sementara itu, di luar arena, Zhou Xinghai melangkah mendekat ke arah gurunya. Guru, dia menyerah. Tapi mengapa kau tidak mengeluarkannya dari seleksi? Tian Yunzi hanya tersenyum tipis. Kau kira dia menyerah karena takut? Tidak. Dia menyerah karena memilih medan pertempurannya sendiri. Dan aku ingin tahu sejauh mana dia bisa menahan badai yang akan datang. Tanpa membuang waktu, Tian Yunzi memutuskan untuk mengizinkan Wang Lin melanjutkan ke ujian ketiga. Ujian domain. Arena ujian domain tampak sunyi saat Wang Lin melangkah masuk. Tidak ada makhluk penjaga, tidak ada formasi menyala, hanya ruang kosong yang dikelilingi kabut ungu pekat. Namun, begitu ia berada di tengah arena, kabut itu mulai berputar, membentuk pusaran besar yang menariknya masuk. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Langit berwarna kelabu, tanah retak seperti gurun tandus yang dilanda kekeringan ribuan tahun. Dari segala arah, tekanan mengerikan menghantam tubuhnya. Tekanan ini bukan dari fisik, melainkan dari kekuatan domain. Rasanya seperti berada di dalam lautan yang tak terlihat, di mana setiap gerakan tubuhnya terikat oleh hukum ruang yang berbeda. Jadi, ini inti dari ujian domain. Wang Lin memejamkan mata. Tubuhnya berhenti bergerak, membiarkan tekanan itu menghantamnya tanpa perlawanan. Ia mulai menyelaraskan napasnya, mencoba memahami pola yang membentuk domain ini. Detik demi detik berlalu. Lalu perlahan ia merasakan getaran halus di udara, seperti irama yang mengatur seluruh ruang ini. Setiap kultivator memiliki domain yang unik, sebuah manifestasi dari Dao mereka sendiri. Dan memahami domain orang lain berarti memahami sedikit rahasia Dao mereka. Wang Lin menyadari, ujian ini bukan sekadar mengukur kekuatan, tapi juga wawasan. Ia mengangkat tangannya perlahan, jari-jarinya bergerak seperti sedang merangkai benang tak kasat mata. Tekanan domain yang awalnya memberatkan, kini terasa lebih ringan, bahkan mengalir mengikuti gerakannya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Jika aku bisa menyesuaikan diri secepat ini, maka aku juga bisa mengambil keuntungan darinya. Beberapa jam kemudian, tekanan itu mulai mereda. Kabut ungu memudar, dan arena kembali menjadi ruang kosong. Suara netral bergema. Ujian selesai. Namun, alih-alih mengumumkan kemenangannya dengan bangga, Wang Lin hanya menundukkan kepala dan berkata datar, "Aku menyerah." Keputusan itu sekali lagi mengejutkan para penonton. Bagi mereka, menyerah berarti kegagalan. Tapi bagi Wang Lin, ia sudah mendapatkan yang ia inginkan, pemahaman yang lebih dalam tentang domain. Kemenangan di sini bukanlah tujuan, melainkan proses untuk memperkuat dirinya. Di luar arena, Zhou Xinghai menatapnya lekat-lekat. Orang ini terlalu sulit ditebak. Tian Yunzi, yang sejak tadi memperhatikan setiap langkah Wang Lin, mengangguk tipis. Bawa dia ke paviliun awan ungu. Zhou Xinghai sendiri yang mengantar Wang Lin menuju paviliun awan ungu. Sepanjang perjalanan, ia mulai menjelaskan. Tian Yunzi memiliki 7 cabang murid, masing-masing menempati paviliun dengan warna berbeda. Paviliun awan ungu adalah yang terlemah di antara semuanya. Banyak yang menganggapnya sebagai tempat pembuangan bagi murid yang tak diinginkan. Nada suaranya terdengar dingin, seperti ingin menguji reaksi Wang Lin. Namun Wang Lin hanya berjalan tanpa menjawab, seolah kata-kata itu hanyalah angin lalu. Tak lama, mereka sampai di sebuah kawasan dengan bangunan tinggi, berbentuk menara yang menjulang. Menara Zun. Dindingnya berwarna ungu gelap, memancarkan aura tenang, namun penuh wibawa. Di depan pintu berdiri seorang wanita muda berparas dingin. Matanya menyapu Wang Lin dari ujung kepala hingga kaki. "Apa urusanmu di sini?" tanyanya datar. "Aku diizinkan oleh Tian Yunzi untuk tinggal di Menara Zun ini," jawab Wang Lin. Nada suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan. "Kalau begitu, izinku adalah kau harus menjauh dari menara ini sejauh 100 li. Mata Wang Lin menyipit. Amarahnya mulai membuncah, namun ia menahannya. "Alasanmu?" "Menara ini adalah milik seseorang yang jauh lebih pantas darimu," jawabnya singkat,
lalu membalikkan badan seolah kehadiran Wang Lin tidak berarti apa-apa. Seketika, hawa dingin menyelimuti sekitar. Namun Wang Lin hanya menghela napas, berbalik, dan pergi tanpa sepatah kata lagi. Kalau aku memaksakan diri sekarang, aku hanya akan membuang waktuku, pikirnya. Di balik pintu menara, wanita itu berdiri diam. Dalam hatinya, ia bergumam, menara ini adalah milik senior Suyun. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya, bahkan meski dia sudah lama menghilang. Beberapa hari kemudian, Wang Lin mulai membangun kediamannya sendiri di lereng bukit dekat Paviliun Awan Ungu. Ia memahat gua sederhana dengan formasi perlindungan dasar. Namun baru 3 hari, seorang penatua Paviliun Awan Ungu datang dengan wajah marah. Beraninya kau membangun gua tanpa izin di wilayah ini, hardiknya. Wang Lin menatap datar. Aku tidak mengganggu siapapun. Diam. Kau melanggar aturan. Hari ini juga aku akan memberimu pelajaran. Penatua itu mengangkat tangannya. Energi spiritual mulai berkumpul. Sekejap kemudian, tubuh penatua itu terhenti. Wang Lin telah bergerak. Dengan satu serangan cepat, ia menembus pertahanan lawannya, merebut fragmen jiwa sang penatua, dan memasukkannya ke dalam bendera miliarnya. Tatapannya dingin menusuk. Kalian salah orang jika ingin mencari masalah denganku. 2 penatua lain yang datang bersama lawannya langsung mundur. Namun Wang Lin tak membiarkan mereka kabur begitu saja. Dengan pedang perinya dan rantai pengikat, ia menawan mereka. Katakan, mengapa kalian menargetkanku? Salah satu dari mereka, ketakutan, akhirnya bicara. Menara Zun itu dulunya milik Suyun, murid inti Tianyunzi. Ia adalah kandidat pewaris sejati, namun menghilang setelah dituduh berkhianat. Sekarang, siapapun yang menguasai menara itu akan dianggap sebagai pewaris sejati berikutnya. Itu sebabnya para murid inti lainnya ingin menyingkirkanmu. Wang Lin hanya mengangguk pelan, lalu menghabisi kedua penatua itu tanpa ragu. Setelah itu, ia melangkah menuju menara Zun. Di hadapan wanita penjaga yang sebelumnya mengusirnya, ia berkata datar, "Mulai sekarang, tempat ini bernama Paviliun Hutan Ungu." Wanita itu meledak marah, melancarkan serangan yang mengguncang tanah. Namun sebelum pertarungan mereka selesai, beberapa sosok kuat datang. Zhou Xinghai, Zhou Wen, Bai Wu, dan seorang wanita baru bernama Zhou Ximeng. "Wang Lin," teriak Zhou Wen, "kau benar-benar pembuat onar. Hari ini aku akan membereskanmu." Tubuhnya bergetar, berubah wujud, aura membubung tinggi. Namun Wang Lin tidak mundur. Dengan teknik jari penghancur yang diwariskan si Tunan, ia menekan serangan Zhou Wen hingga tanah di sekitar mereka retak. Sementara itu, Zhou Xinghai maju, namun Wang Lin memanggil binatang kereta tempurnya untuk menghadapinya. "Jangan berpura-pura tidak tahu," seru Wang Lin di tengah benturan. "Kalian semua ingin menghabisiku hanya karena aku dianggap calon pewaris sejati." Pertarungan itu nyaris menghancurkan Paviliun Awan Ungu. Hingga akhirnya suara berat bergema di udara. Tianyunzi muncul, matanya seperti lautan yang dalam tak terukur. Cukup. Sekejap, seluruh tekanan hilang. Tianyunzi memandang semua muridnya satu persatu sebelum berkata, "Sejak awal aku telah mengawasinya. 3 hari lagi, pada hari ulang tahunku, aku akan secara resmi mengangkat Wang Lin sebagai murid sejati." Kata-kata itu membuat wajah para murid inti lainnya menghitam. Namun mereka tak berani membantah. Tianyunzi lalu pergi, meninggalkan Wang Lin dengan satu pesan. "Bersiaplah, 3